Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik selalu. Dan kesempatan pada hari ini akan saya gunakan untuk melanjutkan sesi kita, di mana tema yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang pendidikan di Mesir. Namun untuk mengetahui lebih utuh tentang pendidikan di Mesir, perlu kita ketahui dari beberapa dimensi, yaitu diantaranya tentang kehidupan sosialnya, kemudian sistem politiknya, dan juga budaya yang berkembang di Mesir. Baru kemudian kita jelaskan bagaimana sistem pendidikan di Mesir. Mungkin dengan penjelasan yang utuh tadi akan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada Anda, terutama kalau berminat untuk studi atau belajar di Mesir. Pertama, terkait dengan kehidupan sosial masyarakat di Mesir. Mesir termasuk negara Arab dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Selain itu, bangsa Mesir mayoritas penduduknya beragama Islam, dan pemerintahannya itu juga melindungi kehidupan umat beragama, khususnya Islam, di mana Mesir memiliki banyak situs-situs keberagamaan dan objek pariwisata yang sangat diminati oleh mancanegara. Di antara situs-situs keberagamaan yang ada di Mesir itu adalah makam para wali, para ulama yang terkenal sejak zaman klasik. Bahkan di antaranya ada Masjid Ali bin Abi Thalib yang berada di sekitar Universitas Al-Azhar, di mana di situ di dalamnya tersimpan juga bekas-bekas peninggalan dari masa Nabi serta hasil yang dicapai oleh umat Islam terdahulu masih tersimpan, termasuk mushaf Al-Quran yang pertama, yaitu mushaf Utsmani pada zaman Utsman bin Affan, juga bisa kita temukan arsipnya di Mesir. Sedangkan objek wisata yang paling diminati adalah piramid, baik itu yang ada di Kairo maupun yang ada di kota-kota lain. Jumlah pengunjungnya sangat banyak dan merupakan devisa terbesar dari pemerintah Mesir. Kemudian selain umat Islam yang mayoritas, di Mesir juga ada penganut agama lain seperti Koptik atau agama asli dari Mesir, Nasrani, juga sebagian beragama Yahudi, dan gereja-gereja juga bisa kita temukan di beberapa wilayah di Mesir berdampingan dengan masjid-masjid yang cukup banyak jumlahnya. Itu dari sisi kehidupan sosial. Sedangkan dari sistem politik, Mesir itu menganut pemerintahan presidensial, di mana pemerintahnya dipilih oleh rakyat melalui jalur pemilihan umum. Dan beberapa kali pemilihan umum telah dilaksanakan, menghasilkan pemimpin negara yang demokratis, yang terbuka, bekerja sama dengan negara-negara lain, baik di wilayah Timur Tengah maupun Asia Tenggara, Eropa, dan dunia. Termasuk juga keikutsertaan Mesir dalam keanggotaan PBB dan aktif berperan di dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Untuk sistem politik saya batasi sampai itu saja secara singkat. Saya akan fokuskan penjelasan berikutnya tentang budaya. Bagaimana budaya dari masyarakat Mesir pada umumnya diwarnai dengan corak keagamaan yang sangat kental, khususnya pengaruh dari agama Islam. Karena di Mesir banyak kita jumpai peninggalan-peninggalan warisan budaya dari zaman klasik, seperti misalnya Masjid Amr bin As, kemudian Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, yang itu merupakan tempat bersejarah baik dari sisi agama maupun budaya. Sedangkan praktek keagamaan di Mesir banyak mengikuti madhab Imam Syafi'i, walaupun ada beberapa madhab yang lain, namun yang populer adalah madhab Sunni, sama seperti di Indonesia kita ini. Hubungan Mesir dengan Indonesia sudah cukup lama terbangun dan akrab, memiliki satu kesamaan yang diikat oleh nilai-nilai keagamaan. Banyak pelajar dari Indonesia yang berangkat ke Mesir untuk mendalami agama Islam, khususnya di Universitas Al-Azhar. Dari sini saya akan melanjutkan langsung kepada sistem pendidikan di Mesir. Di Mesir itu pada umumnya ada 4 sistem pendidikan, yaitu yang pertama sistem yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Misalnya adalah yang dilaksanakan oleh Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, ibu kota Mesir. Di universitas ini diselenggarakan pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, baik tingkat pertama maupun atas, sampai ke jenjang perguruan tinggi, mulai dari tingkat sarjana sampai pasca sarjana. Selain itu, banyak pula kita jumpai sistem pendidikan keagamaan di Mesir ini berupa madrasah-madrasah, baik itu madrasahnya di bawah yayasan yang dikelola oleh Al-Azhar maupun madrasah lainnya, dan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta. Kemudian sistem yang kedua selain keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau sekolah-sekolah negeri, di mana ini kurikulumnya mengikuti secara nasional dan sifatnya perpaduan antara keagamaan dan umum. Statusnya itu resmi diakui oleh pemerintah dan ijazahnya pun memiliki civil effect atau pengaruh bagi dunia akademik sesuai dengan jenjangnya. Kemudian sistem pendidikan yang ketiga adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga asing atau oleh badan yang bergerak untuk kepentingan asing. Misalnya adalah UNESCO. Misalnya lagi adalah sekolah-sekolah yang didirikan oleh kedutaan besar asing, baik itu di Kairo maupun yang ada di luar Kairo. Dan biasanya sistem pendidikan asing ini mengikuti kurikulum dari negara tersebut dengan menggunakan bahasa pengantar, umumnya adalah bahasa Inggris, yang berbeda dengan kurikulum yang diselenggarakan oleh pemerintah Mesir. Kemudian sistem pendidikan di Mesir yang keempat adalah sistem persekolahan berdasarkan jenis bahasa yang digunakan. Di sini ada 2, yaitu jenis bahasa Arab yang umumnya diikuti oleh masyarakat Mesir yang memang berbangsa Arab, atau warga negara yang berada di sekitar negara-negara yang teluk atau negara Arab, dan juga sekolah yang berbahasa Inggris. Jadi perbedaan sekolah ini juga menunjukkan afiliasi sekolahnya. Selanjutnya perlu juga saya kemukakan perjenjangan
yang diselenggarakan di Al-Azhar, di mana di Universitas Al-Azhar atau di lembaga pendidikan Al-Azhar, karena Al-Azhar itu punya madrasah-madrasah, ada 4 jenjang atau tingkat, yaitu yang pertama disebut dengan tingkat rendah, atau nama lainnya adalah i'dadi, yaitu persiapan, lama waktunya 6 tahun. Tingkat ini setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Kemudian tingkat yang kedua adalah tingkat menengah atau disebut dengan i'dadi. Lama belajarnya 3 tahun. Kurang lebih setara dengan SMP. Selanjutnya adalah tingkat menengah atas atau yang disebut dengan sanawi. Di sini berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia sanawi itu SMP, tapi di Al-Azhar sanawi itu adalah SLTA atau SMA, lama belajarnya 4 tahun. Yang tahun terakhir untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Yang terakhir adalah keempat, yaitu tingkat universitas, di mana lama waktunya adalah 4-6 tahun tergantung dari fakultas dan jurusannya, dan juga dari ketekunan mahasiswa yang belajar di sana. Di Al-Azhar sendiri jangan dikira seluruh fakultas dan jurusannya itu hanya menyediakan studi keislaman, tetapi ternyata di Al-Azhar itu terdapat juga fakultas dan jurusan yang sifatnya ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu keduniaan, seperti fakultas kedokteran, kemudian ada juga fakultas pertanian, fakultas ekonomi, bahkan fakultas sastra. Jadi Al-Azhar selain mengembangkan ilmu-ilmu agama atau al-ulum ad-diniyah, sebagaimana bisa kita lihat dalam fakultas yang berdiri, diantaranya fakultas syariah, adab, kemudian usuluddin, tapi juga mengembangkan fakultas-fakultas modern seperti yang saya kemukakan tadi. Dalam sisi historisnya, sejarahnya, Al-Azhar ini berdiri sudah sangat tua, bahkan tertua di dunia Islam, karena dia dibangun sejak masa dinasti Fatimiyah dan dilanjutkan oleh dinasti Ayyubiyah pada abad 10 atau 11 Masehi, sehingga banyak dari umat Islam di seluruh penjuru dunia yang tertarik dan berminat untuk studi di Al-Azhar. Kalau Anda ingin tahu gambaran di Universitas Al-Azhar, nanti di bagian akhir dari video ini saya tayangkan sekilas bagaimana Universitas Al-Azhar itu. Semoga Anda tertarik dan mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Untuk selanjutnya Anda bisa browsing, komunikasi dengan kedutaan besar Mesir yang ada di Jakarta, atau kalau Anda masih belum memahami apa yang saya sampaikan, ingin informasi lebih lanjut, boleh baca buku saya. Di sini ada internasionalisasi pendidikan, diantaranya ada sistem pendidikan di Mesir, atau bisa komen, nanti akan kita buat sesi berikutnya. Kalau Anda tertarik, bisa like and share, beritahu pada teman-teman yang lain, subscribe agar dapat penjelasan dari sesi yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.